Ini ya, iman kita menuju ke iman, kita juga kita lihat sejarahnya dulu ya. Sejarah apa teh? Menunjukkan keimanan. Perang Badar, tahu perang Badar? Perang Badar itu 300 saja melawan 1000 pasukan kafir, tapi yang menang adalah Muslim. Perang Mu'tah 3000 personil pasukan Muslim melawan 200.000 pasukan, yang menang mana? Yang menang Muslim apa yang pasukan 2000 itu? Yang 200.000? Yang menang 3000 deh. 3000. Yang selanjutnya perang Yarmouk dengan 20.000 pasukan Muslim aja melawan 300.000 pasukan Romawi, yang menang mana deh? Yang belakang coba, yang laki-laki di belakang mau tanya, antara 2000 pasukan Muslim sama 300.000 pasukan Romawi, menang mana deh? Ya, jawabannya yang menang 20.000 pasukan Muslim. Hanya dalam tempo 5 tahun Hijriah, bangsa Arab mampu menandingi kekuatan adidaya Romawi dan Persia. Sebagaimana ada di surat Al-Baqarah ayat 249, yang artinya orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi gini ya, sebelum kita lanjut ya, antara perang Muslim lawan Romawi atau lawan bangsa-bangsa yang lain, yang menang adalah Muslim atas izin Allah. Kita juga beribadah, kita juga apa? Kita niatkan hanya kepada Allah. Ya, kita pernah membayangkan sebuah gambar di sini. Kita kembali ke tata surya ya. Ke tata surya. Di sini yang paling gede itu yang mana? Yang paling besar di tata surya itu apa, Dek? Yakin Jupiter? Yakin? Coba di next. Ya, yang betul, Jupiter itu betul ya. Tapi sebentar ya, sebentar. Coba yang di belakang. Kira-kira ada nggak yang lebih besar daripada Jupiter? Yang ada angkat tangan. Yang ada angkat tangan. Yang merasa ada angkat tangan. Next Kak. Sebentar. Matahari itu paling besar di antara tata surya kan? Tapi ada lagi yang lebih besar lagi. Next. Nah, sebentar. Buminya nggak kelihatan ya, hanya 1 piksel saja, nggak bisa dilihat secara kasat mata. Tapi matahari bisa kelihatan nggak? Bisa. Tapi yang paling besar di antara bumi di tata surya adalah planet Arcturus. Apa, Dek? Arcturus. Ada lagi yang lebih besar dari Arcturus? Next. Yang paling besar lagi adalah Dek, yaitu Antares. Tapi yang matahari itu cuma 1 piksel aja, gak kelihatan. Kelihatan nggak mataharinya? Enggak, 1 piksel. Jadi gini ya, kesimpulannya itu banyak kekuasaan Allah itu luar biasa. Kekuasaan Allah luar biasa. Sampai kita punya tata surya sampai dengan planet yang lebih besar lagi. Next.
Imam akan kuasa Allah. Siapa yang percaya keajaiban, dia yang akan mendapatkan keajaiban tersebut. Yang pertama, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi siapa yang di sini ya pernah berdoa tapi bilangnya gini, Allah gak akan terkabul doanya. Merasa seperti itu? Enggak ya. Kuasa Tuhan jauh lebih besar dari impian kita dan masalah kita. Di sini siapa yang pernah bangun sepertiga malam? Di sepertiga malam terakhir, jam 2, jam 3 bangun melaksanakan sholat malam, akan rezeki dari Allah yang akan diturunkan dari langit. Luar biasa. Luar biasa. Dan kuasa Allah itu jauh lebih tinggi daripada kita sebagai manusia. Next. Setelah iman apalagi dek? Doa. Percaya nggak doa itu akan terkabul? Halo. Doa itu percaya nggak kalau doa adik-adik semua pasti terkabul? Di sini ya kita juga punya penelitian juga, antara 50 orang doa dengan usaha atau cuma hanya doa saja. Coba bayangkan baik-baik ya. Bayangkan baik-baik. Ketika hanya dengan doa saja, apakah kita bisa terkabul? Ingat ya, doa itu juga pasti kita butuh dengan usaha. Pada tahun 1988, Dr. Randolph Beer melakukan penelitian di San Francisco dengan melibatkan 363 responden pasien penyakit jantung. Perhatikan deh, apakah dengan hanya doa saja bisa sembuh? Bisa. Tapi kita ikuti dengan usaha. Doa disertai usaha itu jauh lebih luar biasa. Ketika kita punya permasalahan, entah permasalahan pribadi maupun permasalahan yang ada di dunia maupun di akhirat. Next. Seperti juga apa yang dikatakan oleh profesor yang dari Jepang, yaitu Masaru Emoto. Yaitu meneliti tentang air. Kak, apakah air itu bisa berubah-ubah molekulnya ketika mengucapkan sesuatu? Bisa. Di next. Ketika kita mengucapkan terima kasih, terima kasih, molekulnya akan berubah seperti ini. Molekulnya akan terlihat seperti molekul yang lebih indah, lebih sempurna. Coba kalau ini kita ucapkan dengan kalimat-kalimat yang negatif, akan berubah seperti apa? Misalkan, mohon maaf. Nah, ketika adik-adik sekalian mengucapkan negatif, maka molekulnya akan apa? Berubah, akan rusak. Sama seperti diri kita. Diri kita. Ingat, kalau diri kita itu bersih, diri kita itu bersih. Yang pertama, diri kita itu tidak melakukan perbuatan tercela atau menjaga ucapannya atau lisan, insya Allah kita selamat. Oke, coba di next. Nih, kamu mengesalkan, aku akan membunuhmu. Berubah kan? Berubah sekali. Next. Nah, ketika dikasih motivasi yaitu lakukan, mari kita lakukan, molekulnya akan berubah menjadi lebih
bagus, lebih indah lagi. Next. Dan satu lagi, kalau kita mengatakan ke air itu cinta, lebih indah kan? Jadi kesimpulannya ini ya. Bisa next kan? Kesimpulannya gini, air itu mampu mendengar, melihat dan merasakan sekelilingnya, dan kemudian memberikan respon. Kalau responnya negatif, ya airnya akan berubah jadi negatif. Kalau airnya itu memberikan respon positif, airnya akan molekulnya akan apa? Berubah. Nah, ini kalau sel darah merahnya ya, ini sel darah merah. Ketika normal, ketika kita biasa aja atau gimana, sel darahnya akan biasa, bentuknya seperti ini sel darah merah. Kalau next step, nah ini kondisi darah ketika takut. Kalau takut kan kayak istilahnya kan sel darah merah kan berubah-ubah dari tempat satu ke tempat yang lainnya, tempat satu ke tempat lainnya, dan ini bergerak secara tidak teratur. Next. Kondisi darah saat sedih, bentuknya malah menjadi lonjong. Sel darah bergerak cepat dan berbentuk air mata. Kondisi darah saat berdoa, timbul substansi putih berkawan dan darah bergerak pelan dan sangat teratur. Doa deh, itu doa. Kalau doa berarti otomatis kan substansi putih kan bergelauan di darah, sel darah merahnya bergelauan dan darah bergerak pelan secara teratur. Next.